Banyak keluarga menginginkan kebahagiaan, tetapi sebagian dari mereka tidak menemukan kebahagiaan itu, bahkan kehancuran yang mereka peroleh. Bagaimana agar kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan rahasia keluarga bahagia. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan bagi sahabat Damar yang merasa terberkati oleh video ini, jangan lupa share video ini ke kerabat dan juga keluarga, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia dan ketaatan. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, ada banyak hal yang terjadi dan dialami oleh setiap keluarga-keluarga. Baik itu sesuatu yang mendatangkan sukacita atau bahagia, maupun hal-hal yang membawa kesedihan atau pergumulan permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Dan ini merupakan satu kenyataan hidup yang harus kita jalani dalam kehidupan berkeluarga. Persoalan-persoalan yang muncul bisa saja berkenaan tentang pekerjaan, tentang usaha, mungkin juga tentang anak-anak kita, baik pergaulan mereka atau pendidikan mereka, masa depan mereka, maupun masalah-masalah yang lain yang sangat menguras energi kita dan juga perasaan. Tidak jarang persoalan-persoalan ini menjadi awal keributan di dalam keluarga. Setiap keluarga dalam respon masalah-masalah ini pasti berbeda-beda. Ada keluarga-keluarga yang cepat untuk menyelesaikan apabila ada masalah. Tetapi ada juga keluarga yang menganggap sepele persoalan itu, tidak perlu diselesaikan, nanti toh akan selesai sendirinya. Tetapi ada juga keluarga yang memperbesar masalah yang sebenarnya masalah itu kecil menjadi besar. Dan ini menjadi semakin runyam di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen. Pertanyaannya untuk kita sahabat keluarga Damar, apakah ini tujuan dari suatu pernikahan? Saya percaya kita akan katakan tidak. Kami tidak menginginkan hal ini terjadi. Tetapi pada kenyataannya, toh hal ini terjadi dan dihadapi. Sekalipun ada yang lari dari persoalan. Keluarga bahagia pasti diinginkan oleh setiap pasangan, sehingga mereka berusaha untuk memperolehnya. Kita seringkali lupa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak akan pernah diberikan oleh dunia ini, atau kita tidak akan mendapatkan dari dunia ini. Sebab hanyalah Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan yang sejati itu. Termasuk keluarga yang bahagia. Hanya Tuhan yang bisa memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, sahabat keluarga Damar, marilah kita belajar untuk mencapai keluarga bahagia di dalam keluarga kita masing-masing, sesuai dengan keinginan Tuhan. Sebab Dialah yang memberi kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, melalui tema keluarga bahagia dan ketaatan ini, kita bersama-sama mau belajar dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Itu berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat.
bersama dengan anaknya. Bagaimana kehidupan janda di Sarfat ini. Dari bacaan ini ada banyak makna rohani yang bisa dipetik. Tetapi saya mau mengambil satu makna rohani yang kita bisa pelajari dari bacaan ini. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24, yaitu bicara tentang ketaatan. Sahabat keluarga Damar, ada banyak keluarga atau ada banyak orang, ada banyak pasangan yang ingin bahagia. Tetapi di sisi lain, mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka mampu melakukan tanpa Tuhan. Dan disinilah kekeliruan yang terjadi. Kalau kita ingin mencapai kebahagiaan itu, maka ada satu hal atau ada satu rahasia yang harus kita temukan dan kita miliki. Itulah ketaatan. Ketaatan di sini berbicara tentang ketundukan kita kepada otoritas Tuhan. Melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dan kita tidak melakukan yang Tuhan tidak mau. Tetapi juga ketaatan itu berbicara tentang menjadikan firman Tuhan sebagai standar dalam kehidupan kita berumah tangga. Inilah satu rahasia kalau kita ingin keluarga kita bahagia. Kita akan melihat bagaimana kehidupan seorang janda dan anaknya, di mana mereka juga mengalami pergumulan, mengalami masalah kurang lebih sama seperti kita. Gitu. Tetapi di sini kita akan belajar satu nilai ketaatan dari seorang janda di Sarfat ini. Di dalam nilai ketaatan seorang janda ini terkandung 3 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, ketaatan di sini mengandung tidak adanya keraguan atau ketakutan dari seorang janda ini. Kalau kita membaca dari bacaan ini dari ayat 7-24, kita bisa melihat di situ bagaimana kehidupan janda ini. Janda yang miskin, janda yang dikatakan dia hanya punya segenggam tepung, dan dia akan membuat roti untuk dia dan anaknya. Setelah itu mereka akan mati. Artinya bahwa janda ini adalah seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa lagi. Tetapi kita bisa melihat dari bacaan ini, di mana Elia katakan, jangan takut, pergi buat. Engkau tidak akan mengalami kekurangan. Tempayanmu yang kosong itu akan dipenuhi terus-menerus oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Dia pergi melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Dan kita tahu di dalam bacaan itu bagaimana Tuhan memberikan kecukupan kepada janda ini. Dia tidak berkurang. Minyak dan tepung tidak berkurang. Artinya kebutuhan dia dicukupkan. Karena apa? Karena dalam ketaatan itu tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Sahabat keluarga Damar, kita juga mengalami banyak pergumulan, banyak masalah. Kurang lebih seperti janda di Sarfat ini. Tetapi pertanyaannya, adakah ketaatan kita? Di mana di dalam ketaatan itu tidak ada keraguan kita. Karena apa? Kita berpengharapan kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Dengan kita tidak ragu dan kita tidak takut sedikit pun. Di situ ada nilai kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat banyak perkara Tuhan akan buat. Itu yang pertama. Hal yang kedua berbicara tentang nilai ketaatan.
Selain janda ini tidak ada keraguan dan ketakutan, tetapi juga yang kedua, di situ berbicara tentang seorang janda ini dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Padahal dia katakan bahwa dia hanya punya segenggam tepung untuk dia buat bersama dia dan anaknya. Tetapi Elia katakan, pergi buat dan buatlah dahulu untuk aku, dan setelah itu baru untuk engkau dan untuk anakmu. Sahabat keluarga damai, kita bisa membayangkan dalam keadaan yang sangat terbatas, sangat minim, dia diperintahkan untuk mendahulukan orang lain. Tetapi di sini kita lihat ada satu ketaatan. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia juga melihat dan memikirkan kepentingan orang lain. Keluarga akan mencapai kebahagiaan manakala kita tidak hanya memikirkan diri kita, kita mau utamakan orang lain. Suami mengutamakan istri, istri mengutamakan suami, begitu juga orang tua mengutamakan anak, anak juga bagaimana saya mau membahagiakan orang tua. Tidak ada sesuatu hal berorientasi yang penting untuk saya lebih dulu. Tetapi setiap kita berpikir bagaimana kita mau memikirkan dan mendahulukan orang lain, maka persoalan demi persoalan itu kita mampu hadapi, karena kita tidak mementingkan diri sendiri. Inilah hal yang kedua yang dapat kita petik dari bacaan ini. Mari kita bawa di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, mulai dari rumah tangga kita, di mana setiap anggota keluarga tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mau mendahulukan, dia memikirkan anggota keluarga yang lain. Itu yang kedua. Yang terakhir, kita bisa melihat rahasia tentang ketaatan di sini. Di sini juga berbicara tentang adanya kerendahan hati. Sahabat keluarga damar, bukan berarti karena kita sudah taat kepada Tuhan maka kita tidak punya masalah. Dalam bacaan ini kita bisa melihat setelah dia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan makan minum dia, ternyata masalah datang. Firman Tuhan katakan anak satu-satunya mati. Tetapi dia tidak marah kepada Elia. Bahkan justru dia katakan, apakah engkau datang untuk memberitahu tentang kesalahan yang aku buat sehingga anakku mati? Artinya di situ ada kerendahan hatinya untuk dia mengakui bahwa inilah keberadaan dirinya. Kerendahan hati ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, dan dimanapun. Dengan kerendahan hati, maka kedamaian itu akan tercipta. Kenapa? Karena kita memiliki sifat kerendahan hati itu. Marilah sahabat keluarga damar, kebenaran firman Tuhan ini mari kita praktekkan dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, mari kita hidup dalam ketaatan seperti firman Tuhan yang sudah kita bicarakan bersama-sama. Dengan ketaatan itu kita bisa melihat dalam kerendahan hati seorang janda, pertolongan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, anaknya yang mati hidup kembali. Kalau kita mau mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat Tuhan dalam keluarga kita, marilah kita mulai hidup dalam ketaatan. Nilai ketaatan ini harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan keluarga kita. Biarlah apa yang
kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Ingin bahagia, ingin keluarga kita diberkati Tuhan, mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.